Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, wacana politik atau perdebatan atau diskusi atau ya obrolan politik di media sosial seringkali juga sesat logika, ini yang jadi masalah. Maka beberapa waktu lalu saya pernah menuliskan sebuah artikel singkat mengenai ini, judulnya adalah Adu Argumentasi Politik Jangan Sampai Terjerumus dalam Sesat Pikir. Nah, ini sekedar wacana dan perspektif saja untuk dipertimbangkan sahabat semua. Begini ceritanya. Memang sahabat, belajar logika itu tidak kenal batas waktu. Senantiasa kita akan berisiko jatuh dalam salah satu model sesat pikir atau yang disebut dengan logical fallacy. Entah itu karena terjebak emosi atau suasana hati, atau terseret oleh kepentingan tertentu. Nah, ini yang repot. Kepentingannya bisa macam-macam, yang karenanya seseorang bisa sangat emosional dan akibatnya kehilangan logika. Bisa saja lantaran pemujaan terhadap figur atau objek tertentu. Jadinya seperti pemberhalaan atau idolatri, begitulah kira-kira. Jadi, apapun yang dianggap mengkritisi atau menyenggol apa yang diberhalakan itu, maka tersulutlah emosi. Akibatnya cara pandangnya pun jadi seperti berkacamata kuda, membabi buta, tidak cerdas alias bodoh, menyeruduk ke sana kemari laksana banteng luka digoda matador hanya dengan secarik kain merah. Terlebih dalam dunia atau diskursus politik praktis, di mana keterikatan atau attachment terhadap figur maupun instansi, katakanlah partai misalnya, cenderung lebih pekat, sehingga keterikatan semacam ini malahan lebih menumbuhkan proksimitas atau kedekatan emosional ketimbang penalaran intelektual yang kritis. Dari banyak jenis sesat pikir, paling tidak ada dua logical fallacy yang paling sering terjadi dalam diskursus politik praktis, entah itu di media sosial maupun di warung kopi. Keduanya adalah, pertama itu argumentum ad hominem disebutnya, dan sesat pikir straw man atau red herring, ignoratio elenchi, itu disebutnya. Nah, kita bahas yang pertama, argumentum ad hominem. Ini adalah sesat pikir yang terjadi tatkala misalnya Siti dan Harun beradu argumen. Si Siti bukannya membantah Harun dengan argumen tandingan yang masuk akal, melainkan menyerang pribadi si Harun. Ada dua tipe argumentum ad hominem. Pertama, argumentum ad hominem tipe 1 yang abusive, di mana argumen langsung menyerang pribadinya dengan melecehkannya. Argumentum ad hominem tipe 2 sirkumstansial. Ini lebih menitik beratkan hubungan antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya atau pada kepentingan pribadinya. Misalnya, suka atau tidak suka, kepentingan kelompok atau kepentingan di luar kelompok, dan soal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Contohnya, Harun berkata, "Siti, lihatlah si Mamat sekarang sudah jadi buronan polisi. Bagaimana kalau kita telaah kasusnya lebih mendalam? Siapa saja yang terlibat ya?" Nah, lalu direspon oleh Siti, "Ah, dasar sirik aja lu Har. Pendapat orang sirik mana bisa dipakai?" Atau misalnya, "Ah, dasar keturunan Cina kau, mana bisa dipakai pendapatmu?" Nah, diskusi pun jadi pacat, karena pokok soalnya yaitu kasus si Mamat tidak jadi dibahas. Tapi Siti malah menyerang pribadi Harun dan sekaligus juga instansinya yang sedang mengusut kasus Mamat. Karena potongan kalimat pendapat orang sirik mana bisa dipakai tadi itu bisa mengarah pada Harun maupun instansi kepolisian yang sedang mengusut kasusnya Mamat. Bahkan malah membias sampai ke asal keturunan pula. Waduh, jadi kacau. Nah, yang tipe kedua, ignoratio elenchi, atau disebut juga dengan istilah red herring atau straw man. Ini jenis sesat pikir yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Adanya lompatan dari premis ke kesimpulan seperti itu umumnya juga dilatar belakangi
prasangka, emosi, dan perasaan subjektif. Begini istilahnya. A red herring is a fallacy that distracts from the issue at hand by making an irrelevant argument. A straw man is a red herring because it distracts from the main issue by painting the opponent's argument in an accurate light. Begitu, seperti yang tercantum di laman sokratik.org. Contohnya begini, Harun berkata, Siti, coba lihat kasus si Mamat yang akhirnya mulai terbongkar. Ia barusan ditangkap dan akan bersaksi. Kesaksiannya mungkin bakal menyeret banyak pejabat lainnya. Bagaimana pendapatmu? Lalu dijawab oleh Siti, kepolisian memang memble kok, Har. Mestinya kasus si Abu dong yang diungkap, karena si Abu ini lebih kurang ajar lagi kepada negara. Nah, diskusi pun macet lagi lantaran kasus Mamat digeser dengan argumentasi bahwa lebih parah kasus si Abu. Nah, diskusi tentang kasus Mamat jadi berhenti. Kedua sesat pikir ini sering berkelindan satu sama lain, menyerang pribadi sekaligus mengalihkan kasus. Semuanya lantaran terjebak emosi yang akhirnya menafikan logika. Tema diskusi pun kacau balau. Nah, kalau begini terus, tidak mungkinlah terjadi dialektika yang sehat dan cerdas, sehingga terhadapnya kita sebaiknya diam, supaya tidak terdegradasi dalam berbagai jenis sesat pikir lainnya, seperti petitio principii, argumentum ad baculum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad populum, maupun argumentum auctoritatis atau argumentum ad verecundiam, dan lain-lain. Maka sebagai kata penutup, kita teringat pada statement atau pernyataan dari seorang filsuf terkenal, ya, pemikir besar Ludwig Wittgenstein, yang bilang, whereof one cannot speak, thereof one must be silent. Atau rumusan lainnya, what we cannot speak about, we must pass over in silence. Begitu. Ya sahabat, demikian catatan ringkas mengenai seringnya terjadi sesat pikir atau logical fallacy dalam percakapan atau diskurs atau wacana atau perdebatan, ya, utamanya tentang politik, walaupun dalam hal-hal lain juga berlaku, ya, yang sering terjadi di media sosial kita maupun percakapan-percakapan di warung kopi. Semoga bisa menambah perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.